Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani rahimakumullah, kesempatan malam hari ini kita gunakan waktu untuk menambah wawasan kita terhadap agama kita, agama yang kita cintai, bahwa perintah Allah adalah udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Maka tidak bisa kita mengambil sebagian, mana yang enak kita ambil, mana yang tidak enak kita tinggalkan. Tidak, tapi hendaklah kita senantiasa bertakwa pada Allah, perintah Allah yang kita laksanakan, larangan Allah yang kita tinggalkan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita mungkin yang ada yang senang mancing ya. Mancing itu adalah salah satu kegiatan yang barangkali kalau orang tidak senang itu seolah-olah membuang-buang waktu, ya, karena bisa berhari-hari, ya, bisa satu malam penuh menunggu mata kail itu diambil oleh ikan. Ternyata dari sisi kita yang tidak senang mancing bisa jadi itu membuang waktu. Sekarang Allah menciptakan sesuatu itu mesti ada hikmahnya. Maka kita pun bisa mengambil hikmah orang mancing tersebut. Orang mancing itu kebanyakan memberikan sesuatu yang kecil tetapi mengharapkan yang besar. Itu diantaranya. Jadi cacing yang begitu panjang, ya, itu tidak semuanya diberikan ke ikan. Masih dipeti-peti, kecil sekali. Dengan harapan sesuatu yang kecil itu yang kita berikan akan mendapatkan yang besar. Tetapi bisa jadi suatu hari seseorang mendapatkan sesuatu, memberikan sesuatu, tapi malah tidak mendapatkan apa-apa. Jika ditunggu sampai satu malam, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Ganti lagi dengan umpan yang lain, barangkali cacing sudah tidak mempan. Apa itu? Sekarang sudah ada adonan ikan, adonan telur, ya, dicampur dengan tepung, dicampur dengan mentega, dibuat makanan ikan agar bisa betul-betul mendapatkan ikan yang besar. Kalau tadi cacing kecil hanya kita memberikan sebagian kecil saja, ternyata sekarang biayanya lebih besar supaya lebih tenang. Ternyata bisa jadi ada dua kemungkinan, bisa mendapatkan dan bisa tidak mendapatkan. Ini yang kita perlu ambil iktibar, bahwasanya manusia itu pun sama. Kita juga bisa seperti orang mancing tersebut. Ketika kita memberikan sesuatu yang kecil, mengharapkan sesuatu yang besar. Tetapi bisa jadi kita memberikan sesuatu tersebut ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Apa itu? Itu adalah musibah. Musibah itu seperti orang mancing. Kita kehilangan sesuatu, tapi kadang kita mendapatkan sesuatu. Tapi bisa jadi kadang-kadang kita juga tidak mendapatkan sesuatu. Apa itu musibah? Musibah itu bentuknya ujian, dan itu sudah diberikan keterangan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bahwasanya musibah itu diceritakan oleh Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, wala sungguh akan aku uji kalian. Maka semua manusia yang ada di dunia mesti akan mendapatkan ujian, mesti akan mendapatkan musibah. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mendapatkan ujian ataupun tidak mendapatkan musibah. Kehilangan sandal itu pun juga musibah. Jadi jangan dianggap musibah itu kalau ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu musibah, bukan. Tapi dengan kehilangan sandal pun itu juga dianggap musibah. Karena diceritakan dalam surat Al-Baqarah tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kalian akan
uji. Salah satunya adalah dengan khauf. Apa itu khauf? Rasa takut. Manusia semuanya punya rasa takut. Baik itu yang badannya besar, yang badannya kecil, krempeng, gendut dan sebagainya, semuanya punya rasa takut. Rasa takut kepada siapa? Bisa jadi rasa takut kepada makhluk gaib seperti setan, jin dan sebagainya. Bisa jadi takut kepada orang lain. Bisa jadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas punya rasa takut. Maka kita pun diuji dengan rasa takut itu. Apakah kita rasa takut itu punya bisa mengimbangi rasa takut itu atau tidak? Karena kita akan diuji rasa takut. Takut kelaparan, takut kemiskinan, takut anggotanya berkurang, takut usahanya tidak berhasil dan sebagainya. Ini adalah rasa takut, ujian dari Allah yang pertama. Yang kedua, wala nabluwakum minal khawfi wal ju'. Kelaparan, al-ju' artinya kelaparan. Semua orang juga akan mengalami kelaparan. Apa orang kaya juga mengalami kelaparan? Iya. Takon gue Mas Dino, sing siki wong sugih. Tahu punya rasa lapar. Apalagi dengan orang yang miskin. Semuanya punya ujian, pernah mendapatkan ujian berupa rasa lapar. Bahkan biasanya orang kaya itu jauh lebih sering lapar daripada orang miskin. Karena mesti sebentar-bentar sudah jam 9 di mengkon makan siangnya nanti yo. Jam 3 makan malamnya nanti yo. Jadi justru lebih sering punya rasa lapar. Ini dari rasa lapar itu juga termasuk ujian. Wajib wanaqsi minal amwal, dan kehilangan harta benda, kekurangan harta benda. Seperti tadi contoh itu, walaupun hanya kehilangan sendal saja, itu juga termasuk musibah ujian. Ketika kita kehilangan sandal, maka kita akan mendapatkan ujian, bisa menghadapi ujian itu apa tidak? Wa naqsi minal amwal. Itu yang paling kecil, sampai dengan yang paling besar mungkin bisa jadi kena gempa bumi, tsunami, sehingga harta kita hilang. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Anfus artinya kehilangan jiwa. Nah, kehilangan jiwa ini juga sering kadang diartikan kehilangan jiwa dengan meninggalnya saudara kita, anggota keluarga kita, tetangga kita. Tetapi bisa jadi kita ditafsirkan wa naqsi minal anfus itu adalah kurangnya jiwa kita, anggota berfungsinya, anggota tubuh kita sudah mulai berkurang. Mas Tama sekarang usianya 3 bulan ya, 20-an. Belum merasakan nikmatnya bolong untung nih. Anggapnya baru ketumpes biasa ngomong-ngomongan. Sudah 40 tahun sudah mulai mangkat sampai itu mulai merasakan beda dengan yang dulu bisa makan peyek kacang dengan lezat, nyaman, nikmat. Sekarang sudah mulai berkurang, tidak terasa nikmat. Ini bukti bahwasanya Allah sudah memberikan ujian kepada kita, bahwasanya berkurangnya nafsu jiwa kita, fungsi anggota tubuh kita. Bisa jadi ini kaki, ya, dengkul, ya, lutut, ini sudah mulai juga berkurang. Mas Dino, lakonnya di Mas Dino ya. Saya lihat di statusnya pernah menaklukkan gunung Merbabu ya, Semeru, gunung tertinggi ya, gunung tertinggi. Sekarang bisa jadi dicoba lagi, sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah punya anak satu, sudah berbeda. Ini wanaqsi minal amal wal anfus, sudah berkurang jiwa kita, kekuatan jiwa kita ini sudah berkurang, sudah banyak. Dan yang lebih besar lagi ujian Allah berupa kekurangan hawa nafsu dan kekurangan jiwa ini adalah ketika kita kehilangan saudara, teman-teman kita, anggota keluarga kita yang kita cintai, kehilangan istri kita, anak kita, orang tua kita. Wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat, dan berkurangnya buah-buahan yang sedang mengalami Mas Yusuf ini sedang mengalami ya. Kemarin panen luar biasa. Wallahu alam besok kira-kira apa bisa meningkat apa tidak. Harapan kita bisa meningkat. Tetapi ketika kemarin panen kok 1 ton besok kok berkurang, ini adalah ujian dari Allah yang harus kita hadapi.
Maka wabasyiris sabirin, beritakanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita memberikan sesuatu, kehilangan benda, kehilangan harta benda, kehilangan buah, kehilangan nafsu, jiwa, ya, kemudian harta benda, jiwa, dan lain sebagainya. Ujian-ujian berupa rasa takut juga, kehilangan rasa takut juga sama seperti itu. Ya, ini adalah bagian apa yang kita hilangkan. Kita kehilangan. Bagaimana supaya kita mendapatkan lebih banyak lagi? Adalah wabasyiris sabirin. Kuncinya adalah sabar. Ketika kita kehilangan sendal yang hanya mungkin harganya 15.000, kita bisa mendapatkan surga. Apa iya nama kehilangan surga berburu surga? Anak kehilangan sandal berburu surga ada. Ya itu tadi. Walanabluwakum minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Sandal ini adalah harta benda kita dan kita kurangi. Wabasyiris sabirin. Kalau kita bisa menghadapi ujian itu dengan sabar, maka jaminannya adalah surga. Jadi wabasyiris sabirin, beritakanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita bisa memberikan kehilangan sesuatu tapi mendapatkan yang lebih besar, yaitu surga. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, tidaklah seorang hamba yang diberikan musibah berupa kehilangan orang yang dia cintai kecuali Allah akan memberikan surga. Dan yang kedua yang bisa kita dapatkan dari harta kekurangan kita, yang bisa kita kurang, yang kurang dari kita, itu adalah berupa dihapuskannya dosa-dosa. Setiap musibah, apa hadisnya sama sih? Tidaklah seorang yang ketika kena musibah, walaupun hanya tertusuk duri ya, saya lupa hadisnya itu akan menjadi kafaroh baginya, penghapus dosa. Jadi hanya tertusuk duri saja, ya, ini kita akan mendapatkan kafaroh, penghapusan dosa. Kalau kita memang betul-betul sabar. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwasanya kita belajar dari orang yang mancing, yakni memberikan sesuatu tapi bisa mendapatkan yang lebih banyak. Jangan sampai kita juga seperti orang yang mancing, memberikan sesuatu yang banyak tapi juga tidak mendapatkan apa-apa, yaitu yang dialami oleh orang-orang non muslim atau orang yang tidak beriman atau orang yang tidak sabar. Ketika kena musibah dia tidak sabar, ketika kena ujian dia tidak sabar, maka sudah hilang sesuatu yang kita miliki, tetapi kita tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan ampunan dosa. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.